Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Cahaya ungu emas dari menara Chaos melesat ke segala arah, menerangi dan membuat laut dalam 1000 mil menjadi berkilau. Aura iblis di langit yang telah dibawa oleh Raja Iblis Kosmik dengan cepat dipaksa kembali oleh cahaya ini. Sinar matahari turun dari langit sekali lagi. Chaos Master, mata kelompok Raja Kursi ketiga mengeras sedikit pada saat ini. Di atas menara Chaos, sosok besar yang tak tertandingi perlahan-lahan muncul dari dalam cahaya ungu emas. Sosok itu keluar dengan kecepatan yang menakutkan. Pada akhirnya, ukurannya juga mencapai 100.000 kaki, sosok itu sekarang sama besarnya dengan Raja Iblis Kosmik. Hahaha, sepertinya kalian sangat gembira saat aku keluar. Sepertinya aku benar-benar beruntung, ucap Master Chaos. Raksasa ungu emas itu tertawa terbahak-bahak ke langit. Tawanya seperti guntur. Ombak besar muncul di permukaan laut, dan bahkan tornado tampaknya terbentuk karena tawanya. Dengusan pelan dikeluarkan dari mulut Raja Iblis Kosmik yang besar dan menyeramkan. Iblis Ki melonjak dan memblokir cahaya ungu emas yang luar biasa. Makhluk jahat, kamu benar-benar ulet. Tidak kusangka, kamu berhasil selamat, bahkan dalam kondisi seperti itu, ucap Master Chaos saat menatap Raja Iblis Jahat Kosmik, dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Nada bicaranya tampak sangat menyesal. Saat itu, mereka telah menghabiskan upaya besar untuk melukai Raja Iblis Jahat Kosmik ini. Baru saat itulah mereka mampu menekan dan menyegelnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa makhluk itu akan berhasil melarikan diri. Jika bukan karena trik yang kalian gunakan pada saat itu, tidak ada yang tahu siapa yang akan kalah. Suara gelap dan serius Raja Iblis Kosmik bergema di langit saat berbicara. Kita bisa bertarung lagi sekarang jika kamu belum puas, ucap Master Chaos sambil memandangi Raja Iblis Jahat Kosmik, saat niat pertempuran yang mencengangkan muncul dari tubuhnya yang besar. Hahaha, tidak perlu terburu-buru. Kami memiliki banyak peluang. Ketika saatnya tiba, kami tidak memiliki niat untuk membiarkan kamu pergi. Raja Kursi ketiga tersenyum sambil melambaikan tangannya dan berkata, meskipun mereka saat ini memiliki keunggulan dalam jumlah angka, Raja Iblis Kosmik baru saja lolos dari penindasan, dan belum mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Akan sulit bagi seorang pemenang untuk diputuskan jika mereka bertarung. Karenanya, sekarang bukan waktu yang tepat. Pada saat itu, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan kedua untuk bersembunyi. Flame Master perlahan-lahan berkata, Tuan Api, tidak bijaksana untuk membuat kesimpulan seperti itu sekarang. Balas Raja Kursi keempat sambil tersenyum. Namun, matanya dipenuhi dengan keinginan membunuh yang sangat menyeramkan. Kali ini, sepertinya kamu yang akan kalah. Selain itu, kami tidak akan mengizinkan kamu untuk membalikkan keadaan. Dunia ini pada akhirnya akan berada di bawah kendali kita, para Yimo. Ucap Raja Kursi keempat. Aku jadi benar-benar ingin mencobanya. Master Spasial samar-samar tersenyum dan berkata. Mata peraknya berkedip-kedip dengan kilau perak yang dingin. Kedua belah pihak saling berhadapan, sementara aura kuat yang berbeda telah melonjak. Mereka semua adalah ahli tingkat puncak dunia ini. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di ruang ini, kini hampir dalam genggaman tangan mereka. Kamu akan memiliki kesempatan, tetapi lebih baik menunggu saja untuk saat ini. Kamu berharap saja agar Ice Master pulih sepenuhnya, sementara kami berharap agar Raja Kursi Surga disembuhkan sepenuhnya. Pada saat itu, mari kita selesaikan masalah dari saat itu. Ucap Raja Kursi ketiga sambil melirik Ying Huan. Setelah itu, dia dengan lembut tertawa. Kami telah mencapai tujuan kami kali ini, dan kami akan beristirahat untuk sementara. Ucap Raja Kursi ketiga, lalu dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, Perang Dunia Kedua dapat dianggap telah dimulai. Namun, orang yang akan kalah kali ini adalah kalian. Hahaha, ucap Raja Kursi ketiga. Raja Kursi ketiga melambaikan lengan bajunya setelah tawanya terdengar, dan Demonic Ki yang mengerikan membentak, dan itu berubah menjadi pusaran ki besar di langit di atas mereka. Saat pusaran berputar, tubuh mereka perlahan masuk ke dalam pusaran tersebut. Banyak Yimo di bawah ini juga mengikuti seperti belalang. Vortex Demonic Ki diputar dengan cepat. Pada akhirnya, itu dengan cepat menghilang. Setelah menghilangnya para Yimo, Demonic Ki yang menyelimuti daerah itu dengan cepat memudar. Sinar matahari tenggelam tersebar dari langit sekali lagi, dan bersinar ke pulau itu. Lindong menyaksikan langit kembali ke keadaan damai, dan dia menghela napas lega.
Dia sadar, bahwa alasan pertempuran besar tidak meletus hari ini, adalah karena Raja Kursi Surga dan Raja Kursi kedua belum mengungkapkan diri mereka sendiri. Selain itu, Raja Iblis Kosmik juga belum memulihkan kekuatan bertarungnya. Penjara Iblis secara alami tidak akan memilih untuk memulai perang pada saat seperti itu. Namun demikian, Lindong memiliki firasat, bahwa hari perang besar tidak akan lama lagi. Tubuh raksasa Chaos Master juga dengan cepat menyusut. Setelah itu, dia berubah menjadi menara logam setinggi 20 kaki, yang kulitnya berkedip-kedip dengan cahaya ungu emas. Kekuatan yang tak terlukiskan terpancar darinya. Dalam hal tubuh fisik, ada kemungkinan bahwa Master Kekacauan ini dapat dianggap sebagai yang terkuat di dunia. Hahaha, terima kasih atas perlindunganmu kali ini. The Chaos Master memandang Lindong saat dia menangkupkan kedua tangannya, dan tersenyum saat berkata. Lindong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Aku hanya sedikit membantu, ucap Lindong. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa bertarung melawan para ahli di penjara iblis di tingkat Raja Kursi ke-7 ke bawah. Di atas mereka, adalah para ahli seperti Raja Kursi ketiga, yang telah mengalami 3 kesengsaraan reinkarnasi. Lindong tidak berdaya melawan orang-orang seperti itu. Akan sulit bagi Lindong untuk campur tangan dalam situasi seperti sebelumnya. Ini tidak diragukan lagi telah menyebabkan dia mendesah di dalam hatinya. Kekuatannya memang tidak cukup terlepas dari kerja kerasnya yang luar biasa selama ini. Ying Huan tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya di tangan Lindong. Saat merasakan ekspresinya, Lindong mendeteksi ini, dan tersenyum padanya. Dia tidak akan mudah menyerah, tidak peduli betapa sulitnya situasinya yang akan dia hadapi. Di sisi lain, Master Api, Master Spasial, dan Chaos Master, bertukar pandang setelah menyaksikan adegan ini. Ekspresi mereka sedikit aneh. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Mungkin Tuan Petir dan Tuan Kegelapan akan bergegas segera. Tuan Api menatap Ying Huan dan berkata. Lindong sedikit terkejut. Jika Thunderbolt Master dan Darkness Master datang, itu berarti bahwa selain Master Melahap yang sudah mati, praktis semua dari 8 Master kuno akan berkumpul. Mari kita pergi ke pulau dulu, kata Lindong. Kelompok Master Api memandang Ying Huan setelah mendengar ini. Ying Huan mengangguk sebelum menarik Lindong dan bergegas menuju pulau. Kelompok Flame Master melirik kedua sosok itu. Mata mereka sedikit berkedip. Tuan Api, situasi macam apa ini? Tuan Spasial ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Melihat bagaimana Ying Huan bertindak, perasaannya terhadap Lindong jelas tidak dangkal. Flame Master menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ekspresi di matanya sedikit rumit ketika dia menjawab, aku tidak paham. Dia tidak mengatakan apapun dan maju. Master Spasial dan Chaos Master saling memandang, dan tersenyum pahit sebelum mereka segera mengikutinya. Martial Gathering Island telah berubah menjadi keadaan kacau karena pertempuran sebelumnya. Kelompok Lindong langsung memasuki pavilion. Segera setelah itu, King Tan dan para pemimpin dari Heaven Wind Sea Region mengikuti. Namun selain King Tan, ekspresi yang lain dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan, ketika mereka melihat kelompok di dalam gedung. Tak satu pun dari mereka yang berani mendekati. Itu sudah jelas, mereka juga menyaksikan penampilan Master Kekacauan sebelumnya. Selain itu, aura dari yang lain juga sama kuatnya dengan Chaos Master. Setelah beberapa pemikiran, mereka samar-samar bisa menebak sesuatu dari petunjuk yang tersedia. Seolah-olah badai mengamuk di hati mereka. Bagaimanapun juga, orang-orang ini adalah para ahli tingkat puncak yang terkenal sejak zaman kuno. Beberapa orang duduk malas di gedung, sementara yang lain tidak berani mendekati. Lindong tidak punya pilihan selain menginstruksikan King Tan untuk menyajikan teh untuk semua orang. Setelah itu, bangunan menjadi sedikit sunyi. Ying Huan duduk di samping Lindong. Rambutnya yang biru seperti es jatuh di sepanjang pinggangnya yang langsing, sementara matanya yang cantik menatap tanah. Jari-jarinya dengan lembut memainkan sehelai rambut, tetapi dia tidak berbicara. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan trio Master Api saat mereka mempertahankan keheningan mereka. Lindong hanya bisa tertawa pahit di hatinya setelah melihat ini. Yang bisa dia lakukan adalah membiarkan ini berlanjut. Keheningan ini berlanjut selama 2 jam, sebelum Ying Huan secara perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang cantik menatap ke kejauhan saat dia berkata, mereka ada di sini, ucap Ying Huan. Gemuruh samar guntur tiba-tiba terdengar dari jauh setelah suaranya terdengar. Segera setelah itu, sambaran kilat melintas di langit. Detik berikutnya, sesosok sudah muncul di dalam gedung. Penampilannya itu adalah penampilan dari Thunderbolt Master. Segera setelah Master Petir muncul, langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap, sementara King Tan tanpa sadar mengeluarkan seruan lembut dari mulutnya.
Kegelapan ini berlangsung selama satu tarikan napas, sebelum kelompok Lindong mengalihkan pandangan mereka ke kursi kosong di gedung. Tanpa sadar, sosok lapis baja hitam sudah malas duduk di dalamnya. Master Kegelapan mengangkat matanya yang luar biasa dalam dan cantik, dan langsung memindai semua orang. Akhirnya dia berhenti sejenak di sosok Ying Huan. Baru kemudian sebuah senyum muncul di wajahnya. Adik junior, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Apakah kamu merindukan kakak senior yang cantik ini? Ucap Master Kegelapan. Ying Huan melirik Master Kegelapan, saat riak muncul di dalam matanya yang biru sedingin es. Dia dengan lembut menjawabnya, sepertinya tidak ada yang terjadi pada kakak senior, jawab Ying Huan. Aku bukan orang bodoh seperti mereka. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada aku, balas Master Kegelapan sambil tersenyum. Dia melirik Lindong yang ada di sampingnya, dan kejutan melintas di matanya. Bukankah kamu anak kecil yang jahat itu? Kamu benar-benar mencapai tahap reinkarnasi. Namun, masih ada celah besar antara kamu dan adik perempuan junior. Saat itu, kamu bahkan telah bersumpah, ucap Master Kegelapan. Kakak senior, ucap Ying Huan memotong pembicaraan Master Kegelapan. Alis Ying Huan segera melengkung tajam. Suaranya sedikit keras. Baiklah, aku akan berhenti, ucap Master Kegelapan. Master Kegelapan dengan anggun melambaikan tangannya. Dia berbalik ke arah Flame Master, apakah Raja Iblis Kosmik telah diselamatkan? Tanya Master Kegelapan. Tuan Api mengangguk. Kami tidak akan siap dengan skema mereka. Tampaknya perencanaan kami lebih rendah daripada perencanaan mereka. Master Spasial berkata. Orang-orang ini masih licik seperti biasanya. Pada awalnya, aku ingin menyelidiki di mana mereka bersembunyi. Sebaliknya, aku akhirnya malah dimanfaatkan oleh mereka. Mereka menjebak aku dan menggunakan celah itu untuk menyelamatkan Raja Iblis Kosmik. Master Thunderbolt mengertakkan giginya dan berkata. Kamu selalu gegabah, justru akan aneh jika kamu tidak gegabah. Master Kegelapan memutar matanya dan berkata. Master Thunderbolt tersenyum malu setelah mendengar ini. Mereka telah menyelamatkan Raja Iblis Kosmik. Selanjutnya, mereka akan melakukan semua yang mereka bisa demi memulihkan Raja Kursi Surga. Flame Master secara perlahan berkata. Jika Raja Kursi Surga berhasil pulih sepenuhnya, aku kira Perang Dunia Kedua akan secara resmi dimulai, tambahnya. Semua orang di gedung menjadi diam setelah mendengar nama Raja Kursi Surga. Kecemasan melintas di mata mereka. Segera setelah itu, mereka tiba-tiba berbalik ke arah Ying Huan. Ying Huan memegang cangkir hijau di tangannya. Dia menatap cangkir tehnya. Pada akhirnya, dia menghela nafas, dan suaranya yang samar bergema di dalam gedung. Mari aktifkan benteng ancestral, ucap Ying Huan. Hah, benteng leluhur, ucap orang-orang yang kaget. Ketika tiga kata ini mulai menyebar di dalam gedung, ekspresi kelompok Master Kegelapan menjadi fokus. Kemudian, mereka mengalihkan perhatian mereka ke Ying Huan, sebelum mereka ragu-ragu sejenak dan bertanya. Apakah kamu yakin tentang ini? Tanya Master Kegelapan. Ying Huan mengangguk. Apa itu benteng ancestral? Ketika Lindong melihat ekspresi mereka, dia merasa sedikit gelisah di dalam hatinya, lalu dia dengan cepat bertanya. Ying Huan mengangkat wajahnya yang cantik. Kemudian, dia menggunakan mata birunya yang dingin untuk menatap Lindong sebelum dia tersenyum saat berkata. Itu adalah benteng yang ditinggalkan oleh guru. Penanaman energi mental kamu saat ini berada di tingkat master simbol tertinggi, dan kamu belum membentuk istana ilahi kan? Jawab Ying Huan. Lindong mengangguk. Setelah energi mental seseorang mencapai levelnya, langkah selanjutnya adalah mengubah istana Niwan seseorang menjadi istana ilahi. Biasanya, ini dianggap sebagai puncak tingkat budidaya energi mental, dan itu disebut tingkat master istana ilahi. Namun, sejak awal waktu, jumlah orang yang berhasil mencapai level ini dapat dihitung dengan satu tangan. Meskipun Lindong sangat berbakat dalam energi mental, ia masih tidak dapat mengubah istana Niwan menjadi istana ilahi. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa ini akan menjadi langkah yang sangat sulit untuk dilakukan. Apakah kamu berencana untuk membiarkannya memasuki benteng leluhur untuk membentuk istana ilahi? Master Kegelapan melirik Lindong sebelum berbicara. Tidak ada artinya untuk maju ke tingkat itu. Di antara kita semua, selain kamu, sisanya bisa dianggap sudah berada setengah langkah ke tingkat Master Istana Ilahi, ucap Master Kegelapan. Dia harus bisa melakukannya, kata Ying Huan. Apa yang akan benteng leluhur lakukan untuk kamu? Ucap Lindong sambil menatap Ying Huan. Dia bisa merasakan bahwa jantungnya berdetak kencang, dan sepertinya dia sengaja menghindari topik ini. Benteng ancestral memiliki efek ilahi untuk membantu pelatihan seseorang.
Setelah waktunya sudah tepat, kami akan membukanya dan memungkinkan ahli panggung samsara di dunia ini untuk masuk. Biasanya, akan ada peluang 30% bagi seseorang untuk membuat terobosan yang sukses, ucap Ying Huan melanjutkan. Lindong mengerutkan keningnya saat dia menatap Ying Huan. Sementara itu, Ying Huan juga menggunakan mata cantik biru es untuk menatapnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketegangan meningkat di antara mereka berdua. Uhuk. The Darkness Master tanpa sadar batuk pelan setelah dia melihat kedua sikap mereka. Kemudian, dia berbicara ke arah Lindong, dengan nada yang menyarankan makna yang lebih dalam. Lindong, ada beberapa hal di dunia ini yang hanya dapat kamu ubah, dan itu jika kamu memiliki kekuatan yang cukup. Sampai sekarang, kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup. Memasuki benteng leluhur akan memungkinkan kamu untuk memiliki kualifikasi, ucap Master Kegelapan. Oh, begitukah ya? Lindong tidak menatap Master Kegelapan. Sebaliknya, dia hanya menatap Ying Huan. Ying Huan mengangguk dengan lembut sebelum dia berkata, percayalah padaku, oke, memasuki benteng leluhur akan bermanfaat bagimu, ucap Ying Huan. Lindong perlahan-lahan menarik pandangannya. Lagi pula, apa lagi yang bisa dia katakan di saat seperti ini? Yan, kamu harus berhenti bersembunyi. Ada begitu banyak teman lama di sini. Apakah kamu tidak akan keluar dan menyambut kami? Master Spasial menatap tubuh Lindong sebelum dia tiba-tiba berkata. Setelah suaranya terdengar, cahaya hangat segera dipancarkan dari dalam tubuh Lindong, sebelum Yan muncul dalam sekejap. Ketika dia melihat banyak wajah yang dikenalnya di depannya ini, dia menghela nafas secara emosional sebelum dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yan, kami mungkin butuh bantuan kamu untuk membuka benteng leluhur. Ying Huan memandang Yan dan berkata. Yan memandang Ying Huan sebelum bibirnya bergerak. Namun pada akhirnya, dia tertawa pahit sebelum dia menganggukkan kepalanya. Ketika Tuan Api melihat ini, ia batuk pelan sebelum berkata. Selain itu, Raja Iblis Jahat Kosmik berhasil melarikan diri, serta masih banyak Yimo lainnya yang sedang ditekan, mereka semua juga berhasil melarikan diri. Saat ini, Chaotic Dimensi dalam kekacauan. Selanjutnya, sepertinya penjara iblis tidak lagi menahan diri. Seperti yang mereka katakan, sepertinya perang dunia berikutnya sudah dimulai, ucap Master Api menjelaskan. Mereka berencana untuk mengambil keuntungan dari kekacauan ini untuk mengikat kita, ucap Master Spasial sambil mengusap dagunya, sebelum kilatan yang bijaksana melintas di mata peraknya. Selain itu, aku terus-menerus merasa seperti mereka sedang mengerjakan sesuatu, ucapnya. Tuan Api dan yang lainnya mengangguk dengan lembut. Ada sejumlah besar para Yimo, dan mereka semua sangat kuat. Bahkan, tidak ada faksi tunggal di Chaotic Dimensi yang bisa menghentikan mereka sendirian. Oleh karena itu, jika Yimo ini dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan, kemungkinan akan menyebabkan banyak korban di Laut Iblis Chaotic. Mari kita membentuk aliansi di dalam Chaotic Dimensi. Lindong merenung sejenak sebelum dia menyarankan. Jika mereka tidak mengikat banyak faksi besar di Chaotic Dimensi bersama-sama, kemungkinan semua faksi akan dimangsa secara terpisah oleh Yimo. Aliansi ya, itu mungkin saja, namun, akan sedikit sulit untuk menyelesaikannya, ucap Master Chaos sambil mengangguk. Seseorang pasti harus menghabiskan banyak usaha untuk membangun aliansi yang begitu besar, itu sudah jelas, mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Kita tidak perlu membangun aliansi sendiri. Ada faksi top di Chaotic Dimensi yang disebut Flame Divine Hall. Kepala aula saat ini juga merupakan pemilik simbol ancestral berkobar. Selain itu, Flame Divine Hall cukup berpengaruh. Bersamaan dengan ancaman dari pihak Yimo, tidak akan sulit untuk membangun aliansi selama kami memberikan mereka beberapa panduan, ucap Lindong melanjutkan. Mengingat kemampuan kepemimpinan Tang Xinlian, ada kemungkinan bahwa dia adalah kandidat terbaik untuk menangani tugas rumit saat menjalankan aliansi besar seperti itu, pikir Lindong. Tentu saja, aku mungkin perlu beberapa dari kalian untuk membantu juga. Bagaimanapun juga, di Chaotic Dimensi ada banyak faksi dan suku yang kuat, dengan sejarahnya yang panjang dan dasar yang kuat. Suku yang paling kuat di Chaotic Dimensi bukanlah suku manusia. Sebaliknya, itu adalah suku Iblis Laut. Selain itu akan menjadi perjuangan berat untuk meyakinkan mereka untuk bergabung dengan aliansi, ucap Lindong. Suku Iblis Laut ya, itu akan baik-baik saja setelah aku melakukan perjalanan ke sana. Aku memiliki hubungan dekat dengan leluhur klan besar di dalam suku Iblis Laut, ucap Master Kekacauan. Sebelum memulainya, Master Chaos berasal dari klan raksasa laut dalam suku Sea Demon. Oleh karena itu, begitu dia bergerak, seharusnya tidak sulit untuk meyakinkan suku Iblis Laut untuk bergabung dengan aliansi. Ying Huan berkata dengan lembut. Lindong meliriknya dan berhenti berbicara.
Sebaliknya, dia hanya mengangguk. Kalau begitu, mari kita pergi ke Flame Divine Hall besok. Imo telah mengamuk selama 2 bulan terakhir, dan kemungkinan bahwa berbagai faksi besar di Chaotic Dimensi sangat menderita. Oleh karena itu, mengumpulkan mereka pada saat ini akan jauh lebih efektif, ucap Lindong. Setelah orang banyak mendengar ini, tidak ada yang keberatan. Selanjutnya, semua orang melirik Ying Huan dan Lindong sebelum mereka pergi. King Tan juga ragu-ragu sejenak saat melihat ini. Akhirnya, dia juga pergi. Dalam sekejap mata, hanya mereka berdua yang tersisa di gedung besar ini. Lindong menatap Ying Huan yang menundukkan kepalanya, dan menolak untuk berbicara sebelum dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian, dia tiba-tiba berdiri, dan sepertinya dia akan pergi. Ketika dia melihat ini, Ying Huan menggigit bibirnya sebelum dia mengepalkan tangannya dengan erat. Sementara itu, sensasi mengerikan muncul di dalam hatinya. Namun, Lindong tidak pergi pada akhirnya. Sebagai gantinya, dia berjalan ke depan Ying Huan sebelum dia mengulurkan tangannya, dan memegang tangan kecil yang halus. Kemudian, dia mengerahkan sedikit kekuatan, dan menariknya ke dalam pelukannya. Lengannya memeluk pinggangnya yang lembut dan ramping, sementara dia membenamkan kepalanya dengan lembut di dalam rambut panjang biru es yang dingin. "Apakah kamu mendapatkan kembali ingatan kamu?" tanya Lindong. Cara dia bertindak hari ini jelas sedikit berbeda dari dirinya yang biasanya. "Sedikit, karena itu, aku mengenali mereka dan mengingat hal-hal tertentu." Ying Huan ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata. Lindong mengangguk. Tidak heran dia memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal tertentu dari zaman kuno. "Jangan khawatir. Sampai sekarang, aku masih Ying Huan, ucap Ying Huan sambil tersenyum. Itu sudah jelas, dia tahu apa yang dikhawatirkan Lindong. "Apapun yang terjadi, jangan berbohong padaku. Bisakah kamu melakukannya?" ucap Lindong sambil mengangguk. Saat dia menghirup aroma samar yang memasuki lubang hidungnya, lengannya terus memeluk gadis itu dalam pelukannya. Sementara itu, suaranya agak serak saat dia berkata. Ying Huan juga meletakkan wajahnya di bahunya. Napasnya menghantam leher Lindong saat dia dengan lembut mengakui. Namun, segera setelah itu, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya. "Aku juga tidak ingin berbohong padamu," gumam Ying Huan dalam benaknya. Tidak lama kemudian, Lindong akhirnya pergi. Setelah itu, Ying Huan berjalan ke depan gedung. Kemudian, dia menggunakan matanya yang cantik untuk melihat lautan yang gelap. Angin laut bertiup kencang, dan menyebabkan rambutnya yang panjang tergontai dengan lembut oleh angin. "Apakah kamu benar-benar akan membiarkan dia memasuki benteng leluhur?" tanya seseorang. Tiba-tiba sebuah suara dikirim dari belakangnya. Dia berbalik dan melihat Tuan Kegelapan sedang bersandar pada pilar. Sementara itu, tangan halus Master Kegelapan itu melingkari dadanya, sementara mata hitamnya yang cantik menatap Ying Huan. "Ya, karena dia perlu membentuk istana ilahi," jawab Ying Huan. "Jika kita ingin membuka benteng leluhur, kita membutuhkan setidaknya 6 master kuno untuk bekerja bersama. Karena itu, kamu harus menggunakan kekuatan yang selama ini kamu tekan. Namun, setelah kamu menggunakan kekuatan itu tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk menekannya kembali sekali lagi," ucap Master Kegelapan. "Di masa lalu, kekuatanmu sangat menakutkan. Namun, itu juga membekukan semua emosi kamu. Apakah kamu yakin bahwa kamu dapat terus memperlakukannya dengan cara yang sama, setelah kamu mendapatkan kembali semua kekuatan kamu?" ucap Master Kegelapan. Ying Huan duduk di bangku panjang. Dia melipat kakinya yang panjang, sementara rambut biru panjangnya yang dingin berserakan, itu membuatnya tampak agak lemah lembut. "Aku tahu, namun, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Penjara iblis pasti sedang mengerjakan sesuatu. Bahkan aku bisa merasakan, bahwa Raja Kursi Surga sepertinya sudah pulih dengan cepat," ucap Ying Huan. The Darkness Master datang ke sisinya dan mendesah pelan. Dia memegang tubuh dinginnya dan merasakan sakit hati. Ini telah menjadi sebuah kasus, bahkan sejak zaman kuno. Beban berat itu, yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun, harus mendarat di pundak lembut gadis ini. Bahkan, Master Kegelapan ingat bahwa bertahun-tahun yang lalu, ketika dia pertama kali bertemu Master S hanyalah seorang gadis kecil yang lucu dan bersemangat. Namun, senyum di wajah gadis itu secara bertahap menghilang. Ini terutama setelah guru mengatakan kepadanya, bahwa dia akan mati, dan terserah padanya untuk melindungi setiap kehidupan di dunia ini. Pada saat itu, setiap orang dari mereka menyadari, bahwa gadis ini telah mulai membekukan semua emosinya untuk mengendalikan kekuatannya. Pada kenyataannya, aku cukup berterima kasih kepada bocah kecil itu.
Paling tidak, dia membiarkanmu mengalami emosi sekali lagi. The Darkness Master bergumam. Jangan katakan padanya tentang ini, ucap Ying Huan. Kalau tidak, mengingat karakternya, tidak mungkin dia akan memasuki benteng leluhur, tambahnya. Bahkan pada saat seperti ini, kamu masih berpikir atas namanya, ucap Master Kegelapan tanpa daya. Ying Huan mencondongkan tubuh ke pelukan Master Kegelapan. Kemudian dia berkata, sebenarnya, aku tahu bahwa dia ingin melampaui aku. Kalau begitu, dia dengan percaya diri bisa memintaku untuk tetap di belakangnya, ucap Ying Huan. Apakah bocah itu sedang berangan-angan, ucap Master Kegelapan sambil mengerutkan bibirnya. Jika memang sangat sederhana untuk melampaui adik perempuan junior, mengapa guru menyerahkan beban yang begitu berat kepadanya, ucap Master Kegelapan. Ying Huan hanya tertawa lembut. Aku percaya padanya, ucap Ying Huan. The Darkness Master terkejut. Dia menunduk untuk melihat Ying Huan. Saat ini, sudut bibir Ying Huan terangkat menjadi lengkungan yang hangat dan lembut. Sementara itu, matanya yang cantik sangat cerah. Dia pasti akan melakukannya, ucap Ying Huan. Di dalam gedung, ada keyakinan yang tak perlu diragukan lagi dalam suara lembut gadis itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.